teman-teman sekalian, berbicara tentang perubahan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya perubahan itu ada di tangan kita sendiri, karena Allah sudah memberikan kewenangan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan ilham untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Allah sudah memberikan pilihan hidup kepada manusia. Dan kita sudah katakan di awal tadi, kita adalah makhluk yang merdeka, bebas untuk menentukan pilihan kita. Mau kita faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan saja, bagi yang ingin beriman silakan beriman, bagi yang tidak ingin beriman silakan tidak beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwa orang yang beriman tempatnya adalah di dalam surga, sedangkan orang-orang yang tidak beriman tempatnya adalah di dalam neraka. Jadi manusia mendapatkan pilihan hidup. Allah hanya memberikan pilihan saja. Allah sudah menjelaskan bahwasanya yang seperti ini akan mendapatkan ini, dan orang yang seperti ini akan mendapatkan ini. Allah juga sudah mentakdirkan bahwasanya semua makhluk, semua umat manusia akan masuk ke dalam surga apabila mereka beriman dan beramal saleh. Nah, Allah sudah jelaskan kepada manusia. Namun manusianya sendiri itu yang menentukan apakah dia mau masuk surga atau masuk neraka. Ada orang yang mengatakan bahwasanya keadaan saya sudah seperti ini, itu adalah kehendak Allah. Tidak bisa seperti itu. Ada orang juga yang mengatakan enggak usahlah saya beramal, beribadah, karena pada akhirnya orang masuk surga atau masuk neraka itu atas kehendak Allah. Bukan begitu juga. Allah sudah menjelaskan, Allah sudah memberikan pilihan, dan Allah sudah memberikan petunjuknya bagi manusia. Yang mau masuk ke dalam surga, silakan ikuti jalannya. Sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah sudah jelaskan jalan setiap setiap pilihan. Sudah Allah jelaskan konsekuensinya ini, dan kita tinggal memilihnya. Jadi teman-teman sekalian, Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya, walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi hambanya itu sendiri, hamba Allah sendiri, manusianya itu sendirilah yang zalim terhadap mereka sendiri, karena semua pilihan ada di tangan mereka. Jadi intinya, ketika kita ingin berubah, perubahan itu ada di tangan kita, ada di tangan kita. Allah tidak merubah, dan Allah tidak tidak memaksa kamu harus masuk ke dalam surga. Silakan, barangkali ada juga yang kepengen tidak mau masuk surga kan. Nah, seperti itulah. Allah sudah memberikan pilihan, dan Allah sudah memberikan penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, marilah kita sebagai orang yang beriman, kita berubah dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik lagi, ya. Dari keadaan yang sudah baik menjadi keadaan yang lebih baik lagi.
Kenapa sih kita harus berubah? Kenapa sih kita harus menjadi lebih baik? Kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Karena nanti di hari kiamat nanti semua manusia akan menyesal. Mau orang itu kafir atau muslim, semuanya nanti di akhirat akan menyesal. Karena semua nanti akan melihat amal perbuatannya yang telah diperbuatnya di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, dia akan mendapatkannya, mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan mendapatkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan, dia akan mendapatkan balasannya. Nah, disitulah ketika seorang sudah tahu, melihat balasannya yang telah dia perbuat, maka dia akan menyesal. Orang kafir menyesal. Kenapa dahulu dia di dunia tidak beriman? Kenapa dahulu dia tidak masuk ke dalam Islam? Kalau orang kafir menyesal. Bahkan mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sekiranya aku dulu hanya menjadi seekor binatang saja, ya Allah. Aku tidak kuat melihat pertanggungjawaban ini, melihat balasan perbuatan yang telah ku perbuat ini. Mendingan aku dulu menjadi hewan saja, binatang saja, kemudian setelah mati tidak ada urusan, tidak ada pertanggungjawaban, sudah. Tetapi hayhat lima tu'adun, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Mereka tetap akan dibalas atas apa yang pernah mereka perbuat. Saudara-saudara sekalian, orang kafir menyesal terhadap apa yang pernah dia lakukan. Bukan hanya orang kafir, orang yang muslim juga akan menyesal di hari kiamat nanti. Melihat terutama orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat perbuatan yang tidak baik, mereka akan menyesal. Ya Allah, kenapa dahulu saya tidak meninggalkan perbuatan buruk ini? Mengapa saya dulu bermaksiat? Mengapa dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Dia akan menyesal. Bukan hanya orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat saja, orang muslim dan taat saja pun mereka akan menyesal. Menyesal seperti apa? Mereka akan menyesal tatkala melihat betapa besarnya ganjaran dan pahala balasan yang akan mereka dapatkan di hari kiamat nanti. Mereka menyesal, ya Allah, sekiranya dulu aku lebih bersemangat lagi, menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah urgensi, kenapa, alasan yang paling penting kenapa kita harus berubah. Kita harus berubah, semangat perubahan. Karena apa? Karena di hari kiamat nanti kita akan melihat perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka sebelum itu terjadi pada kita, sebelum kita menyesal, maka marilah kita berubah. Berubah tidak harus langsung baik. Sedikit demi sedikit ubah yang bisa kita ubah. Nah, bertahap kita berubah dari yang tadinya kita malas-malasan, berubah untuk lebih rajin lagi. Yang dahulunya kita malas untuk menuntut ilmu, mulai kita tumbuhkan dan kita tanam selalu semangat itu dalam tubuh kita untuk selalu berubah. Jadi seorang muslim itu harus ada semangat perubahan dalam hidupnya. Bagaimana caranya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itulah moto hidup seorang muslim. Dia harus berbuat yang lebih baik lagi. Kenapa? Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, artinya tidak ada yang dia perbuat. Kemarin dia melakukan perbuatan yang baik, pada hari ini dia melakukan perbuatan buruk, maka dia telah hancur. Nah, sebagai seorang muslim, tumbuhkan jiwa dan semangat untuk senantiasa berubah dari yang biasanya kita malas untuk menuntut ilmu,
lebih semangat lagi menuntut ilmu, ikuti pengajian, kemudian bergabung bersama orang-orang saleh, kemudian senantiasa mencari ilmu, bergabung dengan komunitas orang-orang yang baik agar kita mendapatkan inspirasi dan iman kita selalu terjaga bersama mereka. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kita harus mempunyai semangat perubahan.